Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi di kelas pengauditan internal dengan dosen pengampu Ibu Ferni Juita SE MKom AKCA bersama kami kelompok 14 yang akan membahas tentang Ethic and Whistleblower Programs. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama yaitu Niki Jonia Putri dengan nomor BP 1810531006 dan Reza Amelia Imanda dengan nomor BP 1810531012. Sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang kode etik atau perilaku profesional auditor internal merupakan persyaratan utama dari CBOK. Nah, pada bab ini kita akan membahas pentingnya memiliki program kode etik dan etika yang efektif untuk perusahaan secara keseluruhan. Etika dan kode etik perusahaan memiliki peran yang jauh lebih besar dalam perusahaan saat ini di luar fungsi audit internal. Selain mempromosikan lingkungan etis untuk semua pemangku kepentingan perusahaan, inisiatif di seluruh perusahaan ini telah menekankan kode etik atau perilaku pemangku kepentingan individu yang kuat, pengakuan nilai inti perusahaan, dan apa yang disebut dengan program whistleblower. Nah, dalam program whistleblower ini, setiap karyawan atau pemangku kepentingan lain yang telah mengamati masalah lingkungan kerja yang tampaknya salah secara signifikan harus memiliki kemampuan untuk melaporkan masalah tersebut kepada manajer senior tanpa takut akan ancaman. Bagian pertama yang akan kami jelaskan ialah tentang Enterprise Code of Conduct atau kode etik perusahaan. Kode etik di seluruh perusahaan memberikan panduan pendukung bagi semua pemangku kepentingan terkait. SOX menyebut dengan Code of Ethics, sementara Robert Mueller menyebut dengan Code of Conduct. Perusahaan yang efektif saat ini harus mengembangkan dan menegakkan kode etik yang mencangkup aturan etika, bisnis, dan hukum yang berlaku untuk semua pemangku kepentingan perusahaan, baik pejabat keuangan yang disorot di SOX, semua karyawan bergaji maupun yang digaji per jam, atau sebuah kelompok pemangku kepentingan yang lebih besar. Meskipun audit internal biasanya bukan kelompok yang menyusun atau meluncurkan kode etik semacam itu, audit internal dapat menjadi peserta kunci dalam membantu meluncurkan dan kemudian menentukan bahwa perusahaan memiliki kode etik yang efektif. Berikutnya yaitu isi dari kode etik, yaitu apa yang seharusnya menjadi pesan dari kode tersebut. Kode etik harus berupa seperangkat aturan atau panduan yang jelas dan tidak ambigu, yang menguraikan apa yang diharapkan dari semua pemangku kepentingan perusahaan, baik pejabat, karyawan, kontraktor, vendor, atau lainnya. Kode tersebut harus didasarkan pada nilai dan masalah hukum di sekitar perusahaan. Bekerja dengan anggota senior manajemen dan komite audit internal dapat memeriksa kode etik yang ada untuk menentukan jika aturan tersebut masih sesuai dengan era SOX saat ini. Sebuah tim gabungan dari bagian lintas manajemen, termasuk hukum dan sumber daya manusia, harus dikumpulkan untuk mengembangkan kode. Tim harus memeriksa masalah bisnis yang dihadapi perusahaan dan kemudian menyusun seperangkat aturan yang berlaku untuk perusahaan itu. Kode harus ditulis dengan jelas sehingga poin-poin tersebut dapat dipahami dengan mudah oleh semua orang. Beberapa contoh topik kode etik akan dibahas pada slide berikutnya. Nah, yang ada di bawah ini merupakan contoh ikhtisar dari bagian kode yang mencangkup aset perusahaan dalam sebuah proyek yang dipimpin oleh Robert Mueller untuk mengembangkan dan menerapkan kode etik untuk perusahaan besar Amerika, yang bunyinya kurang lebih sebagai berikut, yaitu kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga semua aset perusahaan, termasuk inventaris, kas, persediaan, fasilitas, dan layanan karyawan lain, serta sumber daya sistem komputer. Jika Anda melihat atau mencurigai bahwa karyawan lain mencuri, terlibat dalam aktivitas penipuan, atau sebaliknya tidak melindungi aset perusahaan dengan semestinya, Anda dapat melaporkan aktivitas ini kepada manajer Anda atau ke kantor etika. Nah, kata-kata ini adalah contoh nada dan gaya kode etik yang baik. Ini menempatkan tanggung jawab pada penerima kode, mencoba menjelaskan masalah dengan cara yang tidak ambigu dan menyarankan tanggapan dan tindakan yang diharapkan.
Berikut ada beberapa contoh topik kode etik di suatu perusahaan yang terdiri dari 6 bagian. Yang pertama yaitu terdiri dari introduction dan juga terdiri dari beberapa bagian seperti purpose of this code of conduct, yang ini merupakan pernyataan umum tentang latar belakang kode etik dengan menekankan tradisi perusahaan. Ada the enterprise commitment to strong ethical standard, yang merupakan pernyataan kembali, pernyataan misi dan pesan pendukung dari CEO. Juga ada fair dealing standard atau standar transaksi yang adil, yang terdiri dari enterprise selling practice dan enterprise buying practice, yang merupakan panduan untuk berurusan dengan pelanggan dan vendor. Selain itu juga ada conduct in the workplace atau berperilaku di tempat kerja, ada konflik kepentingan, ada properti dan catatan perusahaan, serta juga ada mematuhi hukum atau complying with the law. Nah, bagian-bagian ini juga memiliki beberapa bagian lagi yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kode etik perusahaan. Kunci dari seperangkat aturan kode etik yang jelas adalah bahwa aturan tersebut harus dipahami oleh semua. Kode etik untuk perusahaan yang berbeda terlihat berbeda dalam gaya, format, dan ukurannya. Kode etik perusahaan menurut sifatnya jelaslah bukan rahasia dagang perusahaan, dan informasi perusahaan atau kantor hubungan masyarakat biasanya akan memberikan salinan kode etik mereka. Bagian berikutnya ialah komunikasi kepada pemangku kepentingan dan menjamin kepatuhan. Kode etik perusahaan harus merupakan sebuah living document, di mana jika dokumen tersebut mewakili kode etik baru atau bahkan revisi, perusahaan harus mengirimkan salinannya kepada semua karyawan dan pemangku kepentingan. Mengingat aturan SOX saat ini, langkah pertama yang baik adalah secara resmi menyajikan kode etik baru kepada manajer puncak perusahaan dan khususnya pejabat keuangan. Grup manajemen senior harus secara resmi mengakui bahwa mereka telah membaca, memahami, dan mematuhi kode etik. Dengan tim manajemen yang berdiri di belakangnya, perusahaan selanjutnya harus meluncurkan dan kemudian menyampaikan kode etik kepada semua pemangku kepentingan perusahaan. Ini dapat dilakukan dalam beberapa tahap, dengan pengiriman ke fasilitas lokal atau lebih utama terlebih dahulu, diikuti oleh unit yang lebih kecil, lokasi asing, dan pemangku kepentingan lainnya. Kode etik baru dapat dikomunikasikan melalui video oleh CEO, webcast, sesi pelatihan, atau cara lain untuk mengkomunikasikan pentingnya dan artinya. Metode komunikasi khusus mungkin digunakan untuk kelompok lain seperti vendor atau kontraktor, tetapi tujuan perusahaan harus membuat semua pemangku kepentingan secara resmi mengakui bahwa mereka akan mematuhi kode etik. Nah, ini dapat dicapai dengan sistem jenis respon internet atau telepon, di mana setiap pemangku kepentingan perusahaan diminta untuk menanggapi 3 pertanyaan berikut. Yang pertama ialah, apakah Anda sudah menerima dan membaca salinan kode etik? Apakah Anda memahami isi kode etik? Dan apakah Anda setuju untuk mematuhi kebijakan dan pedoman dalam kode etik ini? Tanggapan dari pertanyaan ini harus dicatat pada database yang mencantumkan nama karyawan dan tanggal peninjauan dan penerimaan atau ketidakterimaan mereka. Hal ini adalah agar setiap orang menerima kode etik dan menyetujui persyaratannya. Jika seorang menolak untuk menerima kode karena pertanyaan, supervisor atau orang lain harus mendiskusikan masalah tersebut dengan orang itu untuk mendapatkan penyelesaian akhir. Perusahaan harus mengharapkan semua karyawannya setuju untuk menerima dan mematuhi kode etiknya. Berikutnya ada pelanggaran kode dan tindakan perbaikan. Jika perusahaan mengeluarkan kode etik yang kuat beserta pesan dari CEO tentang pentingnya praktik etika yang baik, semua pemangku kepentingan diharapkan untuk mengikuti aturan tersebut. Namun, sebagaimana yang kita tahu bahwa manusia adalah manusia dan akan selalu ada beberapa yang melanggar aturan. Oleh karena itu, perusahaan perlu membangun mekanisme yang memungkinkan karyawan atau bahkan orang luar untuk melaporkan potensi pelanggaran kode dengan cara yang aman dan rahasia. Banyak dari mekanisme pelaporan itu dapat ditangani melalui fasilitas whistleblower.
Selain fasilitas whistleblower, perusahaan juga harus menerapkan mekanisme lain untuk melaporkan potensi pelanggaran kode etik ini. Karena beberapa orang mungkin tidak ingin menghubungi fungsi hotline etika. Alamat kotak pos yang dipublikasikan dengan baik terkadang sangat efektif. Para pemangku kepentingan dapat didorong untuk menulis ke alamat tersebut tanpa nama atau tidak untuk melaporkan pelanggaran etika. Berdasarkan tanggapan ini, fungsi etika, sumber daya manusia, atau fungsi lainnya yang sesuai di perusahaan harus menyelidiki masalah tersebut dan mengambil tindakan seperlunya. Kode etik menjelaskan serangkaian aturan untuk tindakan yang diharapkan di perusahaan. Ketika pelanggaran ditemukan, masalah tersebut harus diselidiki dan tindakan diambil secara konsisten, terlepas dari peringkat pemangku kepentingan perusahaan. Sebagian besar pelanggaran kode etik dapat ditangani melalui prosedur sumber daya manusia perusahaan, yang seharusnya memiliki proses yang telah ditetapkan, di mana pelanggaran pertama dapat mengakibatkan konseling verbal atau masa percobaan, dan dengan penghentian untuk pelanggaran yang berulang. Bagian selanjutnya ialah menjaga kode etik agar tetap terkini atau baru. Banyak aturan dasar perilaku etis yang baik serta banyak aturan khusus perusahaan tidak akan berubah dari tahun ke tahun. Contohnya aturan tentang perlindungan aset perusahaan. Jenis aturan etika tersebut tidak akan berubah seiring waktu, tetapi yang lain dapat berubah karena bisnis atau kondisi lainnya. Perusahaan harus meninjau kode etik yang dipublikasikan secara berkala dan setidaknya setiap 2 tahun untuk memastikan panduan tersebut masih berlaku dan terkini. Ini mungkin termasuk pernyataan kode mengenai perlunya pelaporan keuangan yang akurat dan tepat waktu di semua tingkatan atau komitmen perusahaan untuk menghindari segala jenis kecurangan keuangan. Perubahan kode etik tidak boleh dianggap enteng. Apa saja revisi harus melalui proses pengumuman dan peluncuran yang sama seperti yang dijelaskan sebelumnya untuk pengenalan kode. Kode yang direvisi harus dikeluarkan untuk semua pemangku kepentingan bersama dengan penjelasan tentang perubahan dan persyaratan untuk mengakui kembali penerimaan. Revisi kode etik baru dan permintaan penegasan kembali pemangku kepentingan dapat menjadi tugas yang mahal yang membutuhkan sumber daya perusahaan yang berdedikasi dari fungsi etika, sumber daya manusia, audit internal, dan lain-lain. Bersamaan dengan pernyataan misi, perusahaan harus selalu menjaga kode etik dan prinsip pendukungnya di depan semua pemangku kepentingan saat ini. Hal ini dapat dicapai melalui referensi terus-menerus ke kode etik seperti poster papan buletin di semua fasilitas, pertanyaan dan jawaban instruktif dalam publikasi atau sebagai segmen dalam kelas pelatihan karyawan. Audit internal harus memainkan peran kunci dalam mempromosikan kode dan memantau kepatuhan melalui tinjauan audit dan kontrak berkelanjutan melalui perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nike Jonia Putri dengan BP 18153-1006 akan melanjutkan atas apa yang dijelaskan oleh Reza tadi, di mana saya akan menjelaskan tentang beberapa hal. Yang pertama yaitu tentang fungsi whistleblower dan hotline. Fungsi whistleblower adalah fasilitas di mana seseorang karyawan atau pemangku kepentingan yang melihat beberapa bentuk kesalahan dapat secara independen dan anonim melaporkannya kepada perusahaan ataupun otoritas regulasi tanpa takut akan adanya pembalasan ataupun ancaman. Perlindungan whistleblower telah menjadi bagian dari banyak undang-undang ketenagakerjaan federal sebagai suatu cara untuk membantu regulator menemukan pelanggaran dan juga kesalahan. Sarbanes-Oxley atau Sarbox mengamanatkan komite audit perusahaan menetapkan prosedur untuk menangani informasi whistleblower mengenai masalah akuntansi ataupun audit yang meragukan. Banyak perusahaan yang telah menetapkan fungsi etika juga memiliki saluran telepon hotline atau pertanyaan serupa etika. Hotline etika ini dapat memberikan titik awal untuk fungsi whistleblower, tetapi biasanya membutuhkan penyesuaian ataupun penyempurnaan. Terlalu sering insiden yang dilaporkan tidak diselidiki dengan benar ataupun kerahasiaannya tidak cukup kuat dan pelapor merasa masalah belum diselesaikan akan dapat menyebabkan masalah yang cukup besar bagi perusahaan. Audit internal dapat membantu dalam proses ini melalui peninjauan proses yang ada, merekomendasikan pengandalian yang tepat, dan memberikan arahan kepada komite audit.
Berdasarkan aturan whistleblower Amerika Serikat untuk kontrak federal dan peraturan federal lainnya, setiap karyawan atau pemangku kepentingan yang mengamati beberapa jenis aktivitas yang tidak pantas dapat melaporkan insiden tersebut. Masalah tersebut kemudian akan diselidiki dan dikoreksi jika tuduhan itu terbukti benar, dan pelapor asli akan mendapatkan sebuah reward. Grup audit internal dapat membantu komite audit untuk menetapkan program whistleblower yang efektif yang sesuai dengan Sarbox. Selanjutnya yaitu aturan federal whistleblower. Sarbox Section 806 menetapkan perlindungan whistleblower untuk pemangku kepentingan di perusahaan publik yang memungkinkan tidak ada perusahaan publik atau pejabat, karyawan, kontraktor, atau agen perusahaan yang boleh memberhentikan, menurunkan, menangguhkan, mengancam, ataupun melecehkan karyawan karena melakukan sebuah tindakan yang sah. Tindakan yang sah tersebut meliputi ketika karyawan memberikan informasi ataupun membantu dalam penyelidikan yang dilakukan oleh badan pengatur ataupun penegak hukum federal ataupun personel perusahaan mengenai perilaku yang diyakini secara wajar oleh karyawan merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan memberikan kesaksian ataupun membantu dalam persidangan saat menunggu keputusan atau ketika hal tersebut akan diajukan. Pemangku kepentingan yang yakin bahwa mereka telah diberhentikan secara tidak sah ataupun mendapatkan diskriminasi oleh perusahaan karena melakukan tindakan whistleblower dapat meminta bantuan dengan mengajukan keluhan dalam waktu 90 hari setelah tanggal pelanggaran melalui Departemen Tenaga Kerja ataupun melalui tindakan pengadilan distrik federal. Seorang karyawan yang menang dalam tindakan tersebut berhak atas ganti rugi penuh. Namun, jika Departemen Tenaga Kerja tidak mengeluarkan keputusan akhir dalam waktu 180 hari sejak pengajuan pendapatan, maka keputusan tersebut dapat dipindahkan ke Pengadilan Distrik Federal. Pelapor yang dirugikan dapat mengambil berbagai tindakan, dapat mencari perlindungan berdasarkan undang-undang federal, dan juga dapat meminta ganti rugi melalui tindakan pengadilan yang terpisah. Selanjutnya tentang aturan whistleblower Sarbox dan audit internal. Berdasarkan peraturan Sarbox, setiap karyawan atau pemangku kepentingan dapat menjadi whistleblower dengan melaporkan kegiatan akuntansi, pengandalian internal, dan audit yang ilegal atau audit yang tidak tepat. Aturan whistleblower dirancang untuk mendorong pemangku kepentingan melaporkan tindakan curang ataupun ilegal dan sangat melindungi orang yang melaporkan masalah tersebut. Tujuan audit internal adalah untuk mereview dan menemukan jenis masalah akuntansi, pengandalian internal, dan audit yang ditentukan dalam Sarbox. Audit internal memiliki tanggung jawab pertama untuk melaporkan setiap hal yang tidak patut ataupun ilegal yang dihadapi selama audit kepada manajemen audit internal untuk disposisi. Audit internal harus mengembangkan kebijakan yang jelas yang menyatakan bahwa setiap masalah akuntansi, pengandalian internal, atau audit yang dihadapi selama review audit terjadwal harus didokumentasikan dalam kertas kerja audit dan dikomunikasikan kepada manajemen audit internal untuk diselesaikan. Sesuatu yang ilegal atau sesuatu yang tidak pantas harus diselidiki dan dilaporkan melalui proses audit internal. Selanjutnya, meluncurkan Enterprise Hub atau fungsi hotline, di mana banyak perusahaan memiliki bantuan atau fungsi hotline. Dikelola melalui Departemen Etika, Sumber Daya Manusia, ataupun penyedia independen yang memungkinkan setiap karyawan ataupun pemangku kepentingan untuk menelepon secara anonim dan mengajukan pertanyaan, melaporkan kekhawatiran, ataupun membocorkan beberapa masalah. Tujuannya adalah untuk menyediakan fasilitas independen agar semua pemangku kepentingan dapat mengajukan pertanyaan ataupun melaporkan kemungkinan kesalahan di berbagai tingkat. Hal-hal yang dilaporkan dapat berkisar dari dugaan pencurian properti perusahaan, keluhan sumber daya manusia. Operator telepon akan mengambil semua informasi yang diperlukan, mengajukan pertanyaan jika diperlukan, dan meneruskan insiden yang dilaporkan ke otoritas yang sesuai untuk penyelidikan dan penyelesaian. Saluran telepon hotline ini dapat menjadi mekanisme yang efektif untuk meningkatkan etika perusahaan dan juga proses tata kelola. Berikut adalah beberapa pedoman untuk menyiapkan whistleblower call center. Yang pertama,
bangun fasilitas saluran telepon independen yang sebaiknya bebas pulsa dengan saluran tidak boleh melalui switchboard perusahaan lain. Yang kedua, melatih semua operator untuk fasilitas dengan ketentuan dasar aturan pelapor federal. Yang ketiga, iklankan dan promosikan fasilitas di seluruh perusahaan. Yang keempat, menerapkan lodging form untuk merekam semua panggilan masuk. Yang kelima, tetapkan proses routing dan disposition. Yang keenam, buat database yang aman untuk semua data whistleblower yang direkam dengan perlindungan kata sandi yang sesuai. Yang ketujuh, bekerja dengan fungsi sumber daya manusia perusahaan, kembangkan prosedur untuk sepenuhnya, tetapi secara anonim melindungi semua laporan pelapor dari segala jenis ancaman ataupun pembalasan. Dan yang kedelapan, mengembangkan proses untuk menutup semua panggilan pelapor dan mendokumentasikan semua tindakan jika ada. Selanjutnya, auditing fungsi etika perusahaan. Fungsi etika dan hotline tidak boleh dikecualikan dari jenis review operasional ataupun keuangan yang sama dengan yang dilakukan oleh audit internal di semua segmen lain perusahaan. Fungsi etika harus dimasukkan ke dalam jenis model analisis risiko yang sama yang digunakan oleh audit internal untuk perencanaan audit. Tujuan dari review audit internal terhadap fungsi etika dan whistleblower adalah untuk menilai apakah grup etika tersebut mengikuti prosedur pengendalian internal yang baik, menggunakan sumber dayanya secara efektif, mematuhi prosedur kerahasiaan yang baik, dan mengikuti piagam departemennya yang mengesahkan fungsi etika. Audit internal harus memperoleh pemahaman terperinci tentang bagaimana fungsi tersebut beroperasi dan prosedur yang biasanya dilakukan. Karena adanya hubungan yang erat dan berkelanjutan antara fungsi etika dan audit internal, jika review operasional etika muncul sebagai bagian dari analisis risiko audit, Chief Audit Eksekutif harus mendiskusikan tujuan yang direncanakan dengan Direktur Etika secara rinci untuk menjelaskan alasan dan tujuan review operasional yang direncanakan. Berikut adalah prosedur audit internal untuk mereview etika perusahaan dan juga fungsi whistleblower. Yang pertama itu pada pernyataan misi perusahaan. Prosedurnya mereview pernyataan misi perusahaan untuk menilai apakah pernyataan tersebut secara aktif dikomunikasikan dan menekankan pentingnya tata kelola dan praktik etika bisnis. Selanjutnya, jika pernyataan misi tampaknya kurang atau membutuhkan pembaruan, diskusikan area atau rencana perbaikan dengan komite audit. Selanjutnya, bertemu dengan anggota manajemen yang tepat untuk menilai program yang sedang berjalan untuk mempromosikan pernyataan misi di seluruh perusahaan. Yang kedua, pada administrasi fungsi etika, prosedurnya itu menentukan apakah perusahaan telah membentuk fungsi etika formal. Selanjutnya, tentukan siapa yang bertanggung jawab untuk mengelola program etika keseluruhan di perusahaan dan bertemu dengan fungsi tersebut. Selanjutnya, mengembangkan pemahaman dan mendokumentasikan struktur fungsi etika. Selanjutnya, mereview piagam fungsi etika dan dokumentasi proses utama lainnya dan tentukan apakah mereka konsisten dengan inisiatif perusahaan lainnya. Selanjutnya, tentukan apakah ada beberapa bentuk fungsi hotline yang ada dan kaji rentang kegiatannya. Dan selanjutnya, menilai prosedur keamanan kantor fungsi etika untuk kecukupan hal-hal seperti keamanan catatan, file, dan workstation. Yang ketiga, proses kode etik. Di beberapa prosedur yang dilakukan yaitu mendapatkan salinan kode etik saat ini dengan menentukan apakah kode tersebut mutakhir dan diperbarui secara teratur. Selanjutnya, mendiskusikan kode dengan sampel staf perusahaan untuk menentukan bahwa mereka memahami dokumen kode. Dan selanjutnya, mendiskusikan kode dengan manajer yang dipilih di semua tingkatan untuk menentukan apakah ada kekhawatiran tentang masalah ataupun konten kode. Dan yang setelah mendapatkan salinan kode etik saat ini, selanjutnya adalah menilai kecukupan proses untuk mendapatkan pengakuan kode, di mana prosedur yang dilakukan yaitu memilih sampel karyawan dan tentukan bahwa mereka mengakui penerimaan kode. Selanjutnya, menentukan bahwa semua officer telah menerima kode tersebut dan menilai kecukupan prosedur untuk setiap karyawan yang gagal ataupun menolak pengakuan kode dan menilai kecukupan catatan pengakuan kode
menilai kecukupan proses untuk memperbarui kode etik sesuai kebutuhan, dan yang terakhir menilai proses yang ada untuk mendistribusikan kode ke semua pemangku kepentingan perusahaan, termasuk lokasi terpencil, vendor, dan lainnya. Yang keempat yaitu pada proses hotline atau whistleblower, yaitu mengembangkan pemahaman umum tentang proses whistleblower dan menentukan apakah proses tersebut mencakup persyaratan Starbucks Komite Audit. Selanjutnya, menilai kecukupan prosedur untuk mengkomunikasikan program whistleblower kepada semua pemangku kepentingan dan menilai kecukupan proses. Dan selanjutnya, mereview proses disposisi panggilan dan pilih sampel panggilan terakhir. Selanjutnya, tinjau keseluruhan proses keamanan yang ada dan bertemu dengan sumber daya manusia untuk menentukan bahwa prosedur yang memadai tersedia untuk melindungi ataupun merangkum setiap pelapor. Dan yang kelima yaitu tanggung jawab komite audit, bertemu dengan perwakilan komite audit untuk menentukan pengetahuan dan pemahaman tentang etika dan program whistleblower yang ada. Selanjutnya, tentang meningkatkan praktik corporate governance. Program etika keseluruhan yang kuat akan meningkatkan praktik tata kelola perusahaan untuk seluruh perusahaan, tidak hanya orang-orang di jajaran eksekutif saja. Auditor internal harus sangat menyadari kebutuhan akan tata kelola perusahaan dan kebijakan etika secara keseluruhan. Auditor internal harus memiliki program etika dan kepatuhan yang kuat di dalam grup audit internal mereka sendiri, dan mereka harus mencari praktik serupa dalam keseluruhan perusahaan, termasuk hal-hal seperti pernyataan kebijakan manajemen senior perusahaan untuk menekankan bahwa semua pemangku kepentingan didorong dan memang memiliki kewajiban untuk membawa kekhawatiran tentang praktik akuntansi dan keuangan ke perhatian manajemen. Pernyataan kebijakan tersebut juga harus menekankan bahwa manajemen tidak akan mentolerir pembalasan terhadap karyawan yang menyampaikan kekhawatiran. Auditor internal harus menyadari etika dan praktik whistleblower ini sebagai bagian dari common body of knowledge, harus memainkan peran kunci dalam membantu meluncurkan serta mereviewnya. Demikianlah penjelasan atas materi ini yang dapat kami jelaskan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.